Balik lagi di Dapur Encep, yoi. Sebelum kita masuk ke inti episode, gue mau curhat dikit dulu nih cuy. Curhatnya bukan soal project di episode kali ini ya. Projectnya aman, lancar jaya, nggak ada kendala ataupun drama-drama seperti janda pinjol. Sebenarnya bukan curhat sih ya, lebih tepatnya gue mau cerita dikit tentang rasa penasaran gue soal bulan Desember dan tas kulit. Nah loh, karena kalau gue tarik 4 tahun ke belakang, 4 atau 5 tahun ya kisaran segitulah. Setiap tahunnya, tiap bulan Desember, gue selalu dapat orderan tas. Ya walaupun di bulan-bulan lain ada aja sih kayak orderan tas gitu, tapi ya nggak tentu juga. Beda halnya dengan bulan Desember. Bisa dipastiin tiap bulan Desember gue selalu bikin tas kulit. Entah itu tas pisau, tote bag, messenger bag, crossbody, ya dan kawan-kawannya lah. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Gue cukup bersyukur karena masih diberi rezeki dari hobi gue yang satu ini. Entah itu dari sarkul, sabuk, dompet, tas, dan yang lain-lain. Ya cuman penasaran aja sih, kenapa proyekan tas tuh selalu ada di bulan Desember. Kenapa nggak tiap bulan aja? Kan asoy. Ya cukup curhat gak pentingnya. Sekarang langsung aja kita bahas soal proyek tas kulit di episode kali ini. Nah kan minggu lalu customer gue yang pernah order sarkul ke gue ngontak gue buat repeat order. Tapi orderannya kali ini bukan buat sarkul atau sarung kulit buat pisau ya, melainkan dia minta dibikinin tas kulit untuk kado istri tercintanya. Dan requestnya adalah dia minta dibikinin tas yang ukurannya itu nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil. Dan diprioritaskan juga untuk keamanan isi tasnya. Karena kata beliau, istrinya tuh sering lupa untuk nutup kembali tasnya. Jadi rencananya nanti mau gue pakein zipper sekaligus lidah magnet sebagai tambahan. Untuk soal bentuk atau tampilan, beliau serahkan semuanya ke gue. Dia cuma request untuk dibikinin kombinasi dengan kulit motif kroko supaya tampilannya lebih estetik. Intinya bisa diajak nongkrong lah sama kumpulan ibu-ibu biar tampilannya bisa lebih charming. Yoyoy. Untuk pilihan warnanya bebas ya, dan kebetulan gue masih ada stok letter pull up warnanya hijau dengan motif cracking yang looks-nya tuh eksotis banget. Karakternya juga oke, bukan kulit kenyal kayak bahan tas leto yang dari kulit sintetis gitu. Dan material bahan kulitnya gue pakai dari brand Eco Leather. Dan tantangan di project kali ini adalah gue harus selesaiin tas ini sebelum tanggal 21 Desember. Sebenarnya waktunya cukup ya, hanya kendalanya gue masih ada beberapa waiting list yang udah ngantri duluan. Bahkan beberapa project sudah ongoing. Ya gimana lagi, dinikmatin aja. Oke, biar nggak kelamaan, gue mau ajak kalian untuk melihat proses saat project tas ini dibuat. Cekidot! Beneran deh, project ini jadi salah satu project yang sempat bikin pusing. Kalau boleh jujur, kesulitan di project kali ini adalah soal penentuan desain. Gue butuh waktu hampir seminggu lebih cuma buat nyari referensi model desain tas yang cocok, sekaligus yang gak terlalu nyusahin gue saat prosesnya. Dan akhirnya, setelah beberapa pertimbangan, terpilihlah model shopping bag seperti ini. Yang kalau dilihat bentukannya sih simple dan elegan ya. Sekilas kalau dilihat memang mirip seperti pot bunga. Gue gambar sketsa polanya sesuai ukuran yang di-request oleh si owner. Dan tentunya ada sedikit toleransi beberapa sentimeter di tiap sisinya. Gak banyak template yang gue bikin, cuma bagian main body dan tepung bawah. Untuk template body-body yang lain, gue tinggal penyesuaian aja. Setelah pola-pola dirasa udah fix, lanjut gue aplikasiin ke media kulitnya. Dan karena thickness kulit bawaan pabriknya lumayan tebel, jadi gue bawa ke vendor milik temen gue untuk ditipisin menggunakan skiving machine. Gue pakai skiving machine karena gue mau seluruh permukaan body-bodinya bisa lebih tipis. Tujuannya agar lebih mudah dibentuk dan juga mengurangi bobot pada tas. Karena ini nanti rencananya masih mau gue lining menggunakan kulit domba untuk bagian kompartemen dalam. Lanjut gue bikin pola untuk area si krokonya sebagai kombinasi. Di sini gue masih pakai template yang sama dan gue ambil hampir setengah body bagian bawah untuk space si krokonya.
Untuk material si krokonya, gue pakai artikel pull up dengan motif kroko hasil emboss ya. Jadi ini kulit sapi yang di emboss dengan motif kroko. Gue skiving manual dulu pinggirannya sebagai line area stitching atau jahitnya nanti menggunakan skiving knife andalan gue. Gue repaint dengan warna hitam sebagai aksen kombinasi warnanya. Jadi konsep warnanya sekarang udah two tone ya, yang langsung gue coating menggunakan top coat yang glossy biar catnya aman sekaligus mengekspos detail motif si kroko. Dan beberapa footage harus gue skip ya, karena sifatnya cuman repetisi. Nah, nggak ada tuh yang namanya main aman di sini. Di bagian main body, khususnya pinggirannya, gue terapin teknik folding atau lipatan. Karena menurut gue, tampilannya akan terkesan lebih natural dan mewah daripada harus ditambah edge paint atau cat pinggiran. Setelah body krokonya selesai, langsung gue install ke main bodinya untuk disatukan. Lanjut gue bikin bagian handle-nya. Gue bikin dengan model padding bulat kayak gini ya, biar lebih kokoh dengan bentuk tasnya. Sejujurnya, gue baru pertama kali bikin handle model begini. Hitung-hitung ya sekalian belajar sih. Lalu gue jahit dulu semua kompartemen di main body. Di sektor stitching, gue pakai benang Serafil warna Green Army ukuran 0,8 dan pricking yang gue pakai ukuran 4 mm. Gue finishing sekalian bagian handle ke main body sebelum masuk ke proses lining. Giliran tepung bawah yang gue kerjain. Bagian ini nih yang jadi PR, alias paling bikin ribet. Saking ribetnya, gue males jelasin di sini. Jadi kalian lihat aja sendiri.
Di sektor lining, seperti yang gue bilang di awal tadi, gue pakai bahan kulit domba ukuran 1,1 mili. Untuk warnanya, gue request khusus langsung ke vendornya. Ada beberapa warna yang ditawarin, dan akhirnya gue pilih warna krem supaya tampilan dalamnya bisa lebih kalem dan elegan. Gue suka sih. Setelah body-body selesai di lining, masuk ke proses penyatuan. Di sini gue mulai banyak melakukan aktivitas jahit-menjahit. Gue harus tusuk satu persatu lubang jahit menggunakan awel sebelum dijahit. Jadi pricking iron yang tadi cuman buat marking jarak lubangnya aja. Ribet kan? Begitulah proses pengisian jiwa pada seni kulit, yaitu pada jahitan handmade-nya. Oleh karena itu, tas dengan jahitan tangan punya value lebih berdasarkan prosesnya. Karena dalam prosesnya butuh kesabaran dan konsentrasi serta mata yang jeli. Bahkan beberapa kali jari gue sempat ketusuk pada saat gue ngalamin micro slip. Aduh. Di progres yang sudah mencapai 80% ini, lanjut gue finishing detail-detail kecil di seluruh permukaan body-body tasnya. Sisa di bagian kompartemen atas, seperti zipper, kepala zipper, ring hanger, dan kawan-kawannya. Untuk kepala zippernya sendiri juga gue bikin handmade ya, biar lebih seru aja. Di sektor zipper, gue bikin sedikit agak ngumpet ke dalam ya, biar looks atau tampilan tas ini terkesan clean gitu. Bahkan untuk bagian lidah magnetnya aja, gue bikin kecil. Tapi bawaannya tetap aman di dalam karena masih ada zippernya. Jadi kalau pas ditenteng gitu, zippernya nggak kelihatan cuy. Sesuai request si owner, minta dikasih inisial namanya sebagai logo. Jadi gue bawa ke vendor grafir langganan gue untuk dikerjain di sana. Yap, setelah proses pengerjaan selama 1 minggu kerja, maka proyek tas kulit untuk kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Check it out!
Dan sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Tas ini memiliki dimensi yang pas menurut gue, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, tapi terasa lega di bagian dalam. Karena nggak banyak kompartemen di bagian dalam yang gue terapin di project tas ini. Karena sesuai kriteria dari si owner, yaitu simple dan elegan. Tas ini menggunakan material dengan artikel pull up dari brand Eco Leather yang berwarna hijau dengan corak motif cracking, yang gue kombinasiin dengan pull up motif kroko warna hitam. Untuk lining dalam, gue pakai kulit domba warna krem dengan artikel pull up, dan gue bikinin slot kecil sebagai kompartemen tambahan yang gue lining juga menggunakan kain katun satin halus berwarna light gold. Di sektor stitching, gue pakai benang Serafil ukuran 0,8 warna Green Army dengan kode W7061, dan jarak perong yang gue pakai 4 mm. Dan beberapa aksesoris metal gold premium seperti rantai, hanger, dan ring oval. Dan gue bikinin juga card holder atau dompet kartu sebagai aksesoris tambahan. Yap, itu tadi spek dan detail di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Dan di kesempatan kali ini, gue mau ucapin terima kasih banyak buat Om Z dari Gresik. Sengaja namanya nggak gue spill ya, karena permintaan dari beliau juga. Jadi gue kasih inisialnya aja. Yang jelas bukan si Selamat lah. Dan gak lupa juga gue ucapin selamat ulang tahun buat istri tercintanya. Semoga dengan bertambah usia beliau, semakin bertambah juga segala kebaikan untuk kehidupan beliau sekeluarga. Amin. Dan secara pribadi gue ikutan seneng karena udah dipercaya untuk menggarap tas ini sebagai kado di hari spesial si istri. Semoga tas barunya bisa membawa rizki tambahan. Cuan, 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 cuan. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau ditanyain tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup. Terakhir gue Encep, pamit mau ngopi. Ciao.